Oke, halo semuanya. Kali ini Bapak akan memberikan materi yang mungkin pernah kita lakukan atau kita perbuat tanpa kita sadari. Mungkin anak semua pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, apakah setelah melakukan kesalahan tersebut anak-anak berani untuk meminta maaf? Jawabannya ada yang berani, ada yang tidak berani, maupun ada yang takut menyampaikan kata maaf. Lah sekarang saya tanya, bagaimana anak-anak semuanya? Apakah anak-anak berani meminta maaf atau anak-anak tidak berani meminta maaf? Meminta maaf menunjukkan bagaimana pilihan kita atau perbuatan kita yang berakibat buruk untuk orang lain. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita berani untuk meminta maaf, untuk meyakinkan kepada teman kita bahwa kita benar-benar menyesal telah berbuat demikian. Banyak hal cara untuk kita meminta maaf kepada teman kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan jika kita meminta maaf. Anak-anak semuanya, materi hari ini yang Bapak sampaikan tadi tentang minta maaf. Sekarang bagaimana tipsnya, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus anak-anak perhatikan, yang harus anak-anak pahami, yaitu menyadari kesalahan yang telah diperbuat, yang membuat teman-teman sakit hati dengan perbuatan kita atau ucapan kita. Sadari dulu ya, caranya yang kita sadari apa yang kita lakukan itu salah bagi orang lain atau benar, harus kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta maaflah kepada teman atau sahabat kalian jika memang benar-benar kalian salah. Dari diri kalian sendiri yang menyatakan bahwa kalian salah, bukan atau atas kesalahan orang lain kalian meminta maaf. Itu cara kedua. Cara ketiga, setelah anak-anak semua meminta maaf, terimalah resiko atau akibat yang kalian perbuat jika kalian berbuat salah. Jangan pernah kalian menghindari itu semua, karena itu kesalahan kalian. Yang keempat, meminta maaflah secara tulus dan merubah tindakan atau perilaku kita yang telah membuat orang tersebut kecewa atau sakit hati. Hal itulah yang akan membuat teman kita merasa nyaman, merasa aman, dan akan berteman dengan kita. Itulah beberapa tips bagaimana untuk meminta maaf saat kita berbuat salah. Selanjutnya, pasti anak-anak semuanya pernah merasakan namanya disakiti. Kalau tadi Bapak sampaikan bagaimana kita meminta maaf, sekarang Bapak akan ajarkan
bagaimana kita disakiti orang lain, tetapi kita harus memberikan maaf juga kepada teman kita atau kawan kita. Terkadang teman-teman kita berbuat salah, kita merasa itu salah dan kita merasa kecewa, kita merasa terbeban dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita memaafkan teman kita yang berbuat salah? Ada 4 cara yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah berpikir positif. Tiap kali memikirkan kejadian ini, saya akan berusaha memikirkan hal yang positif tentang kamu. Jadi cobalah anak-anak semuanya untuk berpikir positif sama teman kalian yang membuat kalian kecewa. Berpikirlah positif. Si A melakukan kesalahan, jangan dilihat dari pikiran negatifnya, tetapi kita berpikir positifnya. Oh, dia pernah melakukan kebaikan seperti apa, dia pernah membantu apa. Setiap anak pasti, atau setiap teman-teman pasti memiliki sisi positifnya. Itu yang harus kalian pahami. Yang kedua, sakit gak sportif. Wah, gimana maksudnya, Pak? Ya, saya tidak akan memakai kesalahan sebagai senjata suatu hari nanti. Ya, kesalahan yang sudah dimaafkan hendaknya jangan diungkit-ungkit lagi. Ya, semua sudah selesai. Jangan diungkit, menyindir, menyakiti, atau melukai teman yang sudah meminta maaf pada kita. Jadi saat dia sudah membuat kesalahan, saat kita bertemu, kita ngobrol, kita bercanda bersama, jangan pernah mengungkit-ungkit lagi masalah kita. Ya memang sakit, tetapi kita harus sportif. Itu masa lalu, itu telah dilakukan di beberapa hari yang lalu, tetapi jangan kita menyindir, mengungkit lagi. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian membuka luka yang lama lagi, membuat kalian lebih sakit hati, lebih kecewa, dan teman Anda yang ingin berubah malah semakin marah pada Anda. Yang ketiga, ceritakan. Saya enggak akan menceritakan perbuatan ini sama orang lain. Bagaimana buruknya perbuatan teman kita, kita tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain. Cukup kita dan teman kita yang mengetahuinya. Ya, jadi anak-anak semuanya, jika teman kalian berbuat sesuatu, kalian harus tahu masalahnya. Orang lain, kalau kalian pengen curhat, silakan sama orang-orang yang memang benar-benar kalian percaya. Ke guru BK, ke orang tua kalian. Jangan sampai cerita ini bisa tersebar kemana-mana. Kalian cerita teman kalian yang mungkin suka-suka cerita-cerita ke orang lain, ya itu yang membuat pelaku ini, teman kalian ini yang sudah meminta maaf, jadi merasa risih, kecewa. Kenapa kamu ceritakan? Tuh, jadi silahkan kalau kejadian seperti ini, curhatlah pada guru BK, pada orang tua kalian, agar semuanya tahu bahwa meminta maaf, memaafkan itu perlu. Yang keempat, bertemanlah. Saya tidak akan membiarkan perbuatan ini mengganjal hubungan pertemanan kita. Ya, tapi cobalah jalin kembali pertemanan dengan teman yang pernah
membuat kesalahan pada kalian, jangan sampai membiarkan perbuatan salahnya menjadi alasan untuk menolak berteman dengannya. Jika teman kalian berbuat salah, ya kalian, kalau kalian sudah memaafkan, bermain bersama lagi, atau kita sering berteman lagi. Jangan sampai kalian menjauhi teman kita. Kenyamanan akan terjalin, akan terasa saat sama-sama merasakan bagaimana pertemanan. Nah, itu adalah 4 hal yang harus kalian lakukan jika kalian memaafkan orang lain. Oke, ini video dari Bapak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, entah dari muridnya saya maupun orang yang melihat video ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Dan masih banyak lagi video-video pembelajaran berkaitan dengan BK. Sampai jumpa.